kalau bisa sama dengan tahun sebelumnya, tentu kita harapkan seperti itu. Dan ini kita harapkan untuk tidak memberatkan kepada jamaah. Namun kalau memang keputusan pemerintah nantinya tidak sesuai, tentu kita tunggu apa hasil dari keputusan pemerintah itu. Oke, baik. Baik, Pak Eri, sedikit Pak terkait dengan keberangkatan haji kita di tahun ini, Pak. Ini bagaimana Pak untuk kota kita sendiri di Kota Bukit Tinggi, Pak? Ya, kota kita di Bukit Tinggi ini terkait dengan yang bisa kita rilis baru adalah estimasi. Ya. Estimasi itu berdasarkan dari yang pertama sisa yang belum berangkat pada tahun 2022 kemarin yang sudah melunasi di 2020 yang tertunda. Kemudian ditambah lagi kenaikan nomor urut yang sesuai dengan estimasi yang sudah disampaikan dari Kementerian Agama Pusat terkait dengan jumlah jamaah. Jadi perkiraan kita memberangkatkan nanti di atas 400 orang Kota Bukit Tinggi kalau seandainya yang bersangkutan melunasi seluruh yang menjadi estimasi yang masuk dalam daftar nomor porsi yang estimasi berangkat. Oke, baik. Baik, ya. Pak Eri, terima kasih Pak Eri sudah berbincang bersama Pro1 RR Bukit Tinggi pagi ini, Pak. Oke, terima kasih. Siap. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Eri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, demikian tadi Pak Eri Iswandi selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bukit Tinggi yang sudah memberikan informasi terkait dengan seputaran isu kenaikan biaya berangkat haji tahun ini. Tapi ini masih isu, pendengar, kita masih menunggu informasi lebih lanjutnya dari Kementerian Agama RI, yang mana jangan sampai nantinya Anda pendengar mendapatkan informasi yang tidak benar ataupun informasi hoax. Sebaiknya kita juga masih menantikan untuk Anda yang memberikan informasi-informasi terkait dengan seputaran perjalanan haji di tahun ini. Baik, pendengar, kita masih menantikan untuk berbincang dengan beberapa orang narasumber lagi di pagi hari ini. Namun sebelumnya, pendengar, kita akan break dulu sejenak. Bro, ada nggak sih perguruan tinggi negeri dengan waktu yang fleksibel? Jadi biar aku bisa kuliah sambil kerja. Aku pengen kuliah untuk jenjang karir ke depan. Ada dong, Universitas Terbuka jawabannya. Selain perguruan tinggi negeri, UT juga merupakan pelopor cyber university di Indonesia. Terdepan dalam inovasi pendidikan jarak jauh, menjangkau semua lapisan masyarakat di seluruh pelosok tanah air. Dengan biaya terjangkau dan juga fleksibel kuliahnya. Iya, terus. Menerapkan model perkuliahan yang dapat kamu pilih sendiri nih, yaitu online, tatap muka, maupun blended, atau gabungan keduanya. Nah, ada 4 fakultas loh, yaitu Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, serta Fakultas Sains dan Teknologi. Terus juga lebih dari 35 program studi, jenjang diploma, sarjana, dan pasca sarjana. Dan pastinya terakreditasi A dan B. Bahkan mereka yang belum linear dengan bidang pekerjaannya bisa ambil second degree di Universitas Terbuka. Hanya 3 semester loh, mantap kan? Yang bener. Iya dong. Nah, saat ini Universitas Terbuka ada penerimaan mahasiswa baru nih. Pendaftaran dibuka sampai 7 Februari 2023. Catat ya. Terakhir 7 Februari 2023. Pendaftarannya dilakukan secara online melalui website www.admisi-sia.ut.ac.id. Oke. Terus ada info lebih lanjut nggak sih? Nah, untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa kunjungi website Universitas Terbuka Padang di www.padang.ut.ac.id atau bisa juga hubungi melalui nomor telepon 081166011414 atau WA 081215133666. Cek juga dong IG-nya NUT_Padang atau bisa langsung datang juga ke alamat Universitas Terbuka di Jalan Bypass kilometer 13 Sungai Sapi, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Widih, lengkap banget infonya. Lengkap kan? Ih, gak diraguin lagi deh. Kalau gitu, aku daftar sekarang. Universitas Terbuka, kuliah oke, sesuai gayamu, karir oke.
Indonesia negara merdeka. Di negara merdeka kau dapatkan perlindungan, maka cintailah negaramu. Kau bernafas dari udaranya, kau minum dari mata airnya, kau makan dari hasil buminya, maka hargailah negaramu. Indonesia tempat lahirmu, titik awal kau kenal dunia, maka banggalah pada negaramu. Cintai, hargai, dan banggalah pada negara dan bangsamu. Dirgahayu Republik Indonesia. Lewati suasana pagi bersama Pro 1 94,8 FM. Cinta pada jumpa pertama. Inikah rasanya cinta? Oh inikah cinta? Terasa bahagia saat jumpa. Ini kan namanya cinta. Oh inikah cinta? Cinta pada jumpa pertama. Inikah rasanya cinta? Oh inikah cinta? Terasa bahagia saat jumpa. Ini kan namanya cinta. Oh inikah cinta? Cinta pada jumpa pertama. Inikah rasanya cinta? Oh inikah cinta?
Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kesempatan pagi hari ini pendengar terkait dengan informasi seputaran isu kenaikan ataupun usulan kenaikan untuk biaya perjalanan haji di tahun 2023. Dan pendengar, pemerintah dalam rapat Komisi DPR mengusulkan biaya perjalanan ibadah haji BPIH tahun 2023 sebesar lebih kurang 69 juta rupiah. Dan BPIH adalah komponen biaya yang dibayar oleh jemaah haji. Dan pendengar, jumlah yang diusulkan tahun ini adalah 70% dari total biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH yang mencapai lebih kurang 98 juta rupiah, yang sisanya 30% diambil dari nilai manfaat pengelolaan dana haji. Sementara itu pendengar, Ketua Komnas Haji dan Umrah Mustolih Sirat menilai usulan biaya haji yang diajukan pemerintah sebagai konsekuensi yang sulit dihindari karena kenaikan biaya haji ini dipicu oleh kenaikan berbagai komponen kebutuhan baik di tanah air maupun di Arab Saudi. Dan menurut Mustolih, kenaikan itu antara lain terjadi pada biaya angkutan udara karena afturnya juga naik, hotel atau pemondokan, transportasi darat, catering, obat-obatan, alat kesehatan, dan lain sebagainya. Dan sementara itu pendengar, menurut analis dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, rancangan biaya yang diusulkan Menak tampaknya dalam rangka melakukan rasionalisasi keberlangsungan dan kesehatan keuangan. Sebab selama ini komponen BPIH juga ditopang dari nilai manfaat hasil pengelolaan dana haji yang terlalu besar dan cenderung tidak sehat. Maka dari itu harus ada langkah berani untuk mengoreksi dan menyeimbangkan hak dan kepentingan jutaan jemaah haji yang juga harus dilindungi. Baik pendengar, ya, dan ini kita kutip dari website resmi kemenak.go.id yang mana sejauh ini pendengar untuk informasi kenaikan biaya perjalanan haji ini kita masih menunggu keputusan dari Presiden Republik Indonesia seperti apakah nanti untuk kelanjutannya ya, apakah nantinya akan tetap ataukah akan naik untuk biaya perjalanan haji. Kita masih menunggu informasi ataupun rilis dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Baik pendengar, sembari kita masih menantikan untuk berbincang dengan beberapa orang narasumber di pagi ini, kembali kita akan nikmati beberapa selingan berikut ini. Membuat resah tak menentu, katakanlah oh kasih, bukalah hatimu, janganlah kau ragu. Mendekatlah padaku, letakkan tanganmu di dadaku, rasakanlah oh kasih, getaran cinta yang ada di hatiku. Semua itu karena dirimu, semua untukmu. Terusnya cinta yang ada di hatiku selama ini hanyalah untukmu. Percayalah kasihku, dalam dunia ini dirimu yang aku cinta, kaulah seluruh hidupku. Sungguh aku, sungguh aku, sungguh ku sayang kamu. Sungguh aku, sungguh aku, sungguh ku sayang kamu.
getaran cinta yang ada di hatiku. Semua itu karena dirimu, semua untukmu. Tulusnya cinta yang ada di hatiku. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi 94,8 FM. Baik pendengar dimanapun Anda berada, dan kita masih dalam acara Ngopi Steng di pagi hari ini pendengar, di program 1 RR Bukit Tinggi. Dan pendengar selanjutnya kita sudah terhubung dengan Pak Marjanis selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Agam. Kita sapa beliau dulu. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Marjanis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya pagi ini Pak? Alhamdulillah, gembira, pokoknya ceria. Oke baik. Ya baik Pak Marjanis, terkait dengan informasi isu kenaikan biaya perjalanan haji tahun ini seperti apa Pak informasinya dan seperti apa Bapak melihatnya nih Pak? Jadi dana talangan 25 juta itu kan dikelola oleh BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji. Ya. Jadi itu dia yang memanfaatkan bagaimana supaya hasil manfaat bagi jamaah itu tentu kalau dapat besar. Setelah DPR merancang dana haji untuk tahun ini, nampaknya ya naik daripada tahun sebelumnya. Ya. Nah, kenaikan ini tentu dipicu dengan beberapa hal. Ya, termasuk mungkin inflasi, juga dolar dan segala macamnya. Tapi yang jelas, ya dikatakan tadi, kenaikan biaya perjalanan haji itu ada gitu. Jadi, keuangan haji ini, nah, dana manfaat yang didapatkan oleh jemaah itu nampaknya sedikit, sehingga ya jemaah menambahnya nggak besar gitu. Ya. Nah, jadi kalau biaya itu dia tergantung dengan itu tuh, dana manfaatnya itu. Ya kalau di negara akan dipakai suku ya. Ya suku itu dan mungkin keamanannya lebih tinggi, tentu manfaatnya ya sederhana lah, biasa lah kan, tidak sebesar manfaat kalau dikelola secara bisnis besar-besaran kan. Ya itulah kira-kira menjadi biaya haji ini naik tahun ini nih. Oke. Baik. Pak Marjanis, apakah untuk biaya naik haji ini sudah final atau ini masih menunggu keputusan, Pak? Oh, masih menunggu. Dia nanti ada penetapan oleh Presiden. Jadi diusulkan oleh Menteri Agama sama DPR, nanti akan ditetapkan oleh Presiden. Baik, Pak Marjanis, ini dari isu akan naiknya nih untuk biaya haji ini, apa nih Pak yang menjadi perhatian besar bagi Bapak sendiri, Pak? Kita sebenarnya cukup prihatin. Kalau kemarin kita dirisaukan dengan COVID, 2 tahun tidak berangkat. Kalau kemarin berangkat cuma 45%. Hendaknya kebahagiaan yang sekarang ini kembali 100%, tidak ada risau hendaknya. Artinya bergembira lah masyarakat ini. Tapi dengan isu kenaikan ini tentu kurang sempurna lah gembira mereka kan. Ya harapan saya tentu kalau dapat ya. Nah kalau naik pun sedikit lah daripada tahun yang lalu. Mungkin itu untuk kesamaan biaya lah kan. Nah itu harapan kami ya. Ya baik Pak Marjanis, untuk kota jemaah sendiri di Agam ini seperti apa saat ini informasinya Pak? Kalau di Agam masyarakat itu sangat antusias
sekarang sudah menasik mereka itu. Ada yang berkumpul 3 kecamatan satu tempat, 2 kecamatan satu tempat, dan mereka sudah menasik sepanjang tahun. Dan mereka menunggu itu lah. Dan sekarang kalau seandainya ya ada juga naik, ya tentu ya yang kita ini kan semua sama kan, yang ekonominya ya pas-pasan tentu akan berat juga itu kan. Ya kalau dapat ya janganlah terlalu banyak naik, dan itu mereka sudah antusias untuk angkat itu lebih 500 jemaah kita yang akan berangkat tahun ini itu. Ada sekitar lebih kurang 500 Pak ya? Ya. Namun sekarang untuk usia kan tidak dilakukan pembatasan lagi Pak ya, atau seperti apa Pak? Jadi kami dapat informasi terakhir bahwa kota haji kita itu kan dikembalikan seperti semula dengan ketentuan-ketentuan seperti semula. Cuma juknisnya ya kami belum menerima lah. Tapi secara garis besarnya akan kembali seperti semula gitu. Oke, baik. Ya. Baik Pak Marjanis, apa Pak yang menjadi himbauan Bapak kepada masyarakat Pak dengan isu kenaikan biaya haji ini Pak? Himbauan saya kepada masyarakat, jadi untuk haji ini kan rukun Islam yang kelima. Biaya yang dipakai untuk naik haji itu akan dikembalikan oleh Allah dengan bentuk lain. Kalau kita yakin dengan hal itu, kalaupun ada kenaikan, yakinlah Allah itu akan mengganti berapapun uang yang kita keluarkan untuk naik haji itu. Ini merupakan keyakinan ini, supaya nanti beramal ibadah hajinya ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan karena uang ini dan segala macamnya. Yang kedua, karena ini juga melalui ibadah fisik dan mental, kami berharap masyarakat yang akan pergi menjaga kesehatan, istiqomah, supaya nanti dapat mengerjakan amal ibadah di Mekah itu dengan maksimal. Tentu kita berdoa supaya negara Indonesia ini aman, damai, lancar, dan lepas dari resesi. Mungkin itu harapan kami. Oke, baik. Baik Pak Marjanis, terima kasih Pak sudah berbincang sama-sama bersama kita pagi ini Pak. Ya. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Marjanis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, demikian tadi perbincangan kita bersama Pak Marjanis selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Agam. Dan tentunya pendengar, ya kita masih akan terus berbincang dalam acara Kopi Steng kita dengan beberapa orang narasumber lagi. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Saat sudah masuk musim penghujan, cuaca adem ayem dan syahdu bisa berubah jadi mengerikan, apalagi dengan intensitas hujan dengan curah tinggi. Yuk ikuti 4 langkah ini jika sudah ada potensi banjir. Perhatikan informasi peringatan dini, amankan barang berharga ke tempat yang aman, matikan saluran listrik, persiapkan tas siaga bencana, dan ikuti arahan dari petugas. Mari kita saling menjaga dan mengingatkan pentingnya kewaspadaan. $18 juta ton minyak mentah diproduksi untuk membuat botol. Sedangkan Indonesia kekurangan 448.000 per barel per hari. $170.000 sampah styrofoam dihasilkan per hari. Hanya 15% didaur ulang. Sisanya bertebaran di mana-mana. Dan selamanya styrofoam tidak terurai.
masihkah kita bangga menghabiskan waktu untuk merusak alam? Jarak waktu, aku di sini merindukan bayangmu. Mungkin kita harus bisa nan gejolak, tapi kita manusia yang punya hasrat jiwa. Setiap saat, setiap waktu, ingat dirimu. Setiap saat, setiap waktu, ku ingin berjumpa. Tarararara. Kau yang terindah hadir dalam mimpiku, kini bertemu dalam jalinan kisah. Mungkin kita bukan cinta, aku tak peduli, tapi kita manusia yang punya hasrat jiwa. Setiap saat, setiap waktu, ingat dirimu. Setiap saat, setiap waktu, ku ingin berjumpa. Ku ingin bercinta. Walau ku pendam gejolak, namun asmara tetap ada. Tak bisa ku tolak karena kau yang terindah, yang mungkin memuaskan segalanya. Setiap saat, setiap waktu, ingat dirimu. Setiap saat, setiap waktu, ingin berjumpa. Setiap saat, setiap waktu, ingat dirimu. Setiap saat, setiap waktu, ingin dirimu. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. 94,8 FM. Dan bila esok datang kembali seperti sedia kala, di mana kau bisa bercanda dan perlahan kau pun lupakan aku. Mimpi burukmu di mana telah ku tancapkan duri tajam. Kau pun menangis, menangis sedih. Maafkan aku. Dan bukan maksudku, bukan inginku melukaimu. Sadarkah kau di sini ku pun terluka. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
Ya baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 R Bukit Tinggi dalam acara Kopi Steng kita di pagi hari ini pendengar. Terkait dengan informasi usulan kenaikan harga perjalanan haji di tahun ini. Kita sudah bersama dengan Bapak Asra Faber, pimpinan Biro Perjalanan Haji Al-Falah Bukit Tinggi. Kita sapa beliau dulu. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Asra Faber. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Iya baik. Gimana suasana pagi ini Pak? Alhamdulillah ini agak reda-reda sejuk ini. Reda-reda sejuk Pak ya. Baik. Iya. Pak Asra Faber, bagaimana Bapak melihat sejauh ini dengan usulan kenaikan perjalanan ibadah haji yang diusulkan oleh Kementerian Agama RI kepada DPR RI? Ini seperti apa nih Pak? Oke. Kita melihat ini kan sesuatu dari beberapa penilaian Pak ya. Kalau dari pemerintah kita paham tentu harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Ya. Tentu mengingat bahwa kemampuan mungkin pemerintah dalam hal ini memperjalankan jemaah haji yang begitu banyak, kemudian juga tentu biaya nilai kos yang ada di dalam perjalanan ibadah haji mulai dari tanah air Indonesia sampai ke Arab Saudi dan kembali serta penginapan dan lain-lain. Itu pemerintah juga sudah menghitung nilai-nilai yang ada. Nah, mungkin di sisi lain tentu kita dari masyarakat. Ya. Masyarakat ini tentu melihat kemampuan ekonomi, apalagi ini pasca pandemi COVID-19. Nah, seharusnya ini yang harus dipertimbangkan karena satu sisi memang jemaah itu berangkat berdasarkan istita'ahnya, kemampuan mereka, tapi ini banyak terkait kemampuan finansial daripada jemaah haji atau calon jemaah haji, itu juga harus dipertimbangkan. Ya. Kita melihat dengan nilai yang jauh berbeda, dulu mungkin kisarannya sekitar 38 juta, sekarang menjadi 69 juta yang diusulkan oleh pemerintah. Nah ini perlu dikaji juga oleh pemerintah. Kenapa? Karena masyarakat satu sisi dia berkeinginan untuk melaksanakan ibadah haji, merupakan kewajiban rukun Islam yang kelima, dan ini merupakan dalam istilah agamanya taat budi, pengabdiannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga menuntut beberapa kemampuan kesehatan, kemampuan melaksanakan ibadah, nah apalagi kemampuan finansial ekonomi. Melihat dengan usulan yang ada di pemerintah hari ini, dalam menurut kami ini perlu ditinjau lah, sehingga kemampuan masyarakat, kami yakin ini, andai diberlakukan ini, mungkin akan memberi peluang lah haji ini betul-betul kepada orang yang punya kemampuan ekonomi yang cukup. Padahal mereka sudah menabung lama, tidak terlihat. Kalau sekarang bisa coba dibayangkan menunggu ketika mereka mendaftar, contoh Sumatera Barat 2011 atas, berarti ada 10 tahun mereka mengira bahwa akan berangkat tahun sekian, tapi dengan biaya yang dipertimbangkan oleh pemerintah dengan yang kemampuan ekonomi masyarakat, apalagi ini pasca pandemi. Ini itu perlu dipertimbangkan oleh pemerintah. Dan yang kami sampaikan tadi, tentu pemerintah juga sudah menghitung-hitung. Andai pun naik, ini kepada DPR RI. Kita ini kan berharap kepada wakil-wakil masyarakat ini bisa mempertimbangkan kemampuan masyarakat dalam berbagai hal, masuklah kemampuan untuk beribadah haji ini. Andai pun menyesuaikan, ya
lihatlah kondisi-kondisi yang ada di tengah-tengah masyarakat. Dan nanti masyarakat yang sudah berharap lama untuk melaksanakan ibadah haji, tidak semua orang kaya itu. Mereka sudah menyimpan dari awalnya 25 juta kan. Ya. Nah, tentu berharap mereka berangkat. Nah, ketika dinaikkan 2 kali lipat dari nilai yang lama, saya rasa nanti mereka banyak yang tidak mampu. Nah, ketika mereka tidak mampu, satu sisi akan ada kekecewaan. Nah, di sisi yang lain, tentu orang-orang yang punya uang, bisa saja orang-orang yang sudah pernah haji karena uang mereka banyak. Nah, ini kan akan memunculkan ketidakadilan satu sisi, dan kemudian ya ada perasaan seolah-olah ya pemerintah tidak memperhatikan kondisi orang-orang yang ingin beribadah ke tanah suci dengan kemampuan yang sewajarnya lah. Berarti dalam artian ini ada kebijakan khusus lah dari pemerintah untuk para jemaah yang biaya perjalanan hajinya ini sudah hampir lunas begitu, Pak Asra ya? Iya. Ya mereka ini kan sudah mendaftar lama, sudah menyimpan dana. Ya. Mereka sudah menghitung-hitung. Selama ini paling-paling biaya ini kalau sudah 25 juta, ya kalau tambahan-tambahan 10-15 juta oke lah. Ya, misalnya 40. Ya. Tapi kalau nanti ini 69 juta dikabulkan oleh DPR ini, saya rasa ini akan berguguran lah orang-orang yang akan berangkat. Saya yakin ini tidak semua orang-orang ini, karena kadang yang dikasih orang, kadang-kadang cucunya, anaknya yang akan membiayai. Sementara pasca pandemi ini ekonomi masyarakat nih murat-marit ini. Ya, tidak bisa kita hitung. Kalau kemampuan sepihak saja dari pemerintah, misalnya tidak mempertimbangkan kondisi-kondisi yang ada di masyarakat, nah ini kan sudah heboh. Kita lihat di tengah-tengah masyarakat, baru saja disampaikan wacana oleh Menteri Agama, nah terlihat sekali masyarakat, nah ini kok naik, naiknya signifikan. Nah, ini kan problemnya. Ya. Ya. Oke, baik. Baik, Pak Asra Faber, dengan informasi isu dengan kenaikan biaya perjalanan haji ini, Pak, apa nih Pak yang menjadi catatan penting bagi Bapak, terkhusus bagi baik itu dari pemerintah maupun dari masyarakat yang akan nanti melaksanakan ibadah haji ini, Pak? Oke, pemerintah yang kami sampaikan tadi harus mempertimbangkan. Kita tahu juga kan kemampuan hitung-hitungan pemerintah itu kan juga sudah dihitung juga. Tapi harapan kita dengan pemerintah, ya pemerintah ini kan melayani masyarakat. Nah, lihatlah kondisi masyarakat yang dilayani itu sesuai dengan kondisi yang ada. Jangan terlalu gegap untuk menaikkan sesuatu yang menimbulkan nanti ya walaupun mungkin pemerintah ada masalah, tapi mungkin masyarakat ini bermasalah. Dan bagi masyarakat, himbauan harapan kami, mari kita coba ya bersama-sama, kan banyak organisasi masyarakat itu, apalagi melalui DPR, kita kan punya wakil-wakil. Nah, silakan masyarakat di DPR itu kan ada 500-an wakil masyarakat yang beragama Islam khususnya. Nah, sampaikan kepada wakil masyarakat, wakil-wakil kita, ketika mereka memutuskan sesuatu, koordinasi antara eksekutif dengan legislatif, maka berharaplah sampaikan kepada pengambil kebijakan itu, tolong andai atau mungkin masyarakat berharap kepada wakil mereka agar menetapkan sesuatu itu sesuai dengan kemampuan dari masyarakat itu sendiri. Oke, baik. Baik, Pak Asra Faber, kira-kira terima kasih gitu, Pak. Ya, baik, terima kasih Pak sudah bergabung bersama kita di Pro 1 RR Bukit Tinggi pagi ini, Pak. Iya. Ya, Assalamualaikum, selamat pagi Pak Asra Faber. Oke, Pak. Ya, baik pendengar. Demikian tadi perbincangan kita bersama Bapak Asra Faber selaku pimpinan Biro Perjalanan Haji Al-Falah Kota Bukit Tinggi.
Dan pendengar, dengan demikian maka berakhir sudah untuk acara program Kopi Steng kita di pagi ini. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah jumpa lagi dalam program Kopi Steng di lain kesempatan, tentunya juga dengan topik yang berbeda. Saya Diki pamit undur dari udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Pos 1, kanal informasi dan inspirasi. Di balik gunung yang tinggi, berhiaskan pelangi. Setelah hujan pergi, ku terdampar di tempat seindah ini, seperti hati sedang jatuh cinta. Ku bahagia merasakannya. Andaikan aku bisa di sini selamanya untuk menikmatinya. Sungai mengalir sebebas aku berpikir, hembusan angin dingin membawa aku berlari, mensyukuri semua yang telah kau beri. Hati yang rapuh ini kau kuatkan lagi. Ku bahagia merasakannya. Andaikan aku bisa di sini selamanya untuk menikmatinya. Ku bahagia merasakannya. Andaikan aku bisa di sini selamanya untuk menikmatinya. Di sini selamanya, 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 di sini selamanya. Ku bahagia merasakannya. Andaikan aku bisa di sini selamanya untuk menikmatinya. Aku
Ada cucu kakek. Mau datang kok nggak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu, Nak? Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, Kek. Nanti kakek datang ya. Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah. Iya dong. Rencananya habis kuliah mau ngapain? Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, Kek. Oh ya? Kenapa? Biar bangsa Indonesia nggak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh. Bagus sekali itu, Nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk. Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya. Enggak dong, Kek. Bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa. Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya. Oke, Kek. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Bangsa Indonesia terkenal sebagai bangsa yang memiliki budaya adiluhung, yang menjunjung tinggi budaya gotong royong dan kebersamaan. Semangat gotong royong sudah diwariskan para leluhur, hingga menjadikannya sebagai warisan yang sangat berharga bagi generasi penerus bangsa dan sebagai sarana pemersatu Indonesia. Membangun peradaban suatu bangsa harus dilakukan dengan membangun budi pekerti luhur, serta membangkitkan semangat kebersamaan. Indonesia merdeka dan tetap ada karena semangat gotong royong yang mendarah daging dalam diri masyarakatnya, dan rasa kebersamaan yang mengalir di nadi setiap insan pertiwi. Jika Bung Karno berkata bahwa gotong royong adalah jiwa masyarakat Indonesia, maka semangat adalah raga yang akan menghidupkannya. Masyarakat Indonesia adalah penjaga terakhir semangat gotong royong Pancasila, yang diharapkan bisa terus menjaga. Semoga Indonesia mampu menjadi penjaga pilar kejayaan Pancasila dengan tetap menjaga semangat kegotong royongan dalam kehidupan. Lewati suasana pagi bersama Pro 1 94,8 FM.